Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Pemirsa, Tashy Atasha lagi-lagi menjadi sorotan, namun kali ini bukan terkait hubungannya dengan Tasya Farasya, saudara kembarnya, melainkan sikap Tashy yang memilih melaporkan Niki Tirta gara-gara review Bika Ambon. Ya, video yang diunggah Niki di akun Instagramnya dianggap telah menyindir dan memfitnah Tashy. Dalam video tersebut, ayah satu anak ini seolah menyindir sikap seorang food vlogger yang membandingkan Bika Ambon yang berada di suhu ruang dan baru keluar dari dalam lemari es. Menurut Niki, apa yang dilakukan food vlogger tersebut tidak etis. Tapi yang membuat aku kepikiran adalah dia mereview Bika Ambon yang baru keluar dari kulkas dengan Bika Ambon yang suhu ruangan. Sepertinya itu tidak etis ya. Information, Bika Ambonnya itu udah aku diemin di suhu ruangan selama 4 jam. Dan Bika Ambon yang aku compare sama punya Cimehong itu juga sudah aku masukin kulkas, tapi punya dia tetap empuk gitu ya. Namun Tashy yang sudah kadung lelah dengan fitnahan-fitnahan yang dialamatkan kepadanya, memilih menempuh jalur hukum dengan melaporkan Niki ke polisi untuk memberikan efek jera agar tak ada lagi netizen atau siapapun yang berani memfitnah dirinya. Dalam unggahannya di Instastory miliknya, Tashy mengunggah foto saat berada di Polda Metro Jaya dengan caption, "Gak nyangka bulan puasa harus kesini, gara-gara manusia haus FYP semua." Niki yang dilaporkan Tashy ke polisi justru memilih bersikap santai dan malah gencar membantu UMKM dengan cara menerima endorsement gratis untuk para UMKM yang ingin produknya direview oleh Niki Tirta. Semangat, maju terus UMKM Indonesia. Mari kita hidup untuk saling membangun, bukan saling menjatuhkan untuk tetap hidup. Nah, kali ini aku mau open endorsement nih. Free, bener-bener free untuk UMKM seluruh Indonesia. Bahkan aku mau tag collab sama kamu. Jika Niki malah bersikap santai, sebaliknya Tashy justru dikabarkan kena mental pasca melaporkan Niki ke polisi hingga memilih pamit sejenak dari media sosial dan meminta maaf atas huru-hara yang terjadi. "Aku pamit sejenak, sehat-sehat teman-teman onlineku. Terima kasih semua doa dan kalimat penyemangat yang sudah kalian kasih ke aku. Sangat berarti buat aku. Sayang kalian semua, maaf lahir batin." Alasan Tashy pamit dari media sosial diantaranya lantaran salah satu influencer mengungkap jika Tashy sudah membuat review jelek terhadap beberapa produk UMKM hingga membuat usaha UMKM tersebut tutup. Selain itu, Tashy juga dituding menerima uang dari brand tertentu untuk menjatuhkan produk brand lainnya. Tudingan-tudingan tersebut tentu saja membuat Tashy geram dan meminta netizen membuktikan tuduhannya tersebut. Ya, huru-hara Bika Ambon yang berujung Tashy melaporkan Niki ke polisi berawal saat selebgram berdarah Timur Tengah ini mereview dan membandingkan Bika Ambon yang dibelinya dari beberapa toko yang harganya bisa dibilang cukup mahal. Sumpah kan bisa lihat nggak sih guys, ini benar-benar kayak puding. Kayak keras gitu loh, tapi ini bener-bener sekeras itu. Kan nggak? Sampai patahnya kayak gitu. Ini kita iseng beli Bika Ambon merek lain. Tuh lihat nggak? Harusnya empuk kayak gini. Tuh, ini Bika Ambon ya, yang merek lain maksudnya. Dari hasil review tersebut, Tashy mengungkap jika Bika Ambon milik Cimehong dinilai keras dan tak higienis lantaran ada binatang di dalam Bika Ambon tersebut. Review Tashy tersebut sontak membuat ia dihujat netizen termasuk Cimehong yang tak terima Bika Ambon buatannya direview jelek hingga menyerang pribadi Tashy. Tashy yang merasa diserang Cimehong meminta maaf dan juga menuntut permintaan maaf dari Cimehong yang sudah menyerangnya. Aku secara Anes dari hati minta maaf kalau memang seharusnya nggak dikulkasin dan aku nggak ada niat menjatuhkan, tapi tetap loh aku tetap tungguin sebenarnya dari Big Baking House pertanggungjawabannya. Jika Tashy, Cimehong, dan Niki Tirta kisruh soal review makanan di bulan puasa, Atta Halilintar justru fokus berbagi bahan pangan kepada sesama. Secara eksklusif kepada Gospot, YouTuber terpopuler di Indonesia ini menunjukkan aksinya membagi-bagikan beras gratis kepada mereka yang membutuhkan di daerah Parung, Bogor. Meskipun kondisi hari itu diguyur hujan, Atta terlihat bahagia saat bertemu warga sekitar. Suami Aurel Hermansyah itu pun juga terlihat membaur, bahkan berhujan-hujanan sambil membagikan beras untuk warga. Masya Allah hari ini sebenarnya diawali oleh saya mendapat undangan dari salah satu
sahabat saya Habib Hasan Al-Bagir yang ngajakin buka bersama. Tapi alhamdulillah karena sebelum-sebelumnya sering ngelihat ada campaign-campaign positif, jadi hari ini kita pengen ikutan gitu, walaupun ya apalagi ini kan di bulan berkah, jadi apapun yang seharusnya lebih baik dikeluarkan di bulan ini. Ya, Ramadan tahun ini menjadi Ramadan penuh berkah bagi Atta. Pasalnya di tahun ini Atta sudah dikaruniai 2 orang putri. Tak hanya itu, rezeki pun kerap mengalir untuk Atta dan keluarga. Lantaran hal itulah, Atta tak pernah ragu berbagi untuk sesama. Wah, makanya nggak heran ya pemirsa, kalau Papa Atta rezekinya makin deras karena nggak pernah lupa buat bersedekah. Saya memaknai Ramadan tahun ini Ramadan yang selalu saya tunggu-tunggu, Ramadan penuh berkah. Apalagi di tahun ini saya Ramadan punya 2 anak perempuan. Terus di tahun ini juga banyak hal-hal baru, banyak pelajaran baru. Berbagi ini sebenarnya alhamdulillah berjalan dari tahun 2016. Dan menurut saya sih semoga ini bisa jadi inspirasi buat anak-anak di luar sana, kalau dengan berbagi itu bisa mengalihkan rezeki dari banyak hal dan bisa menenangkan hati, bisa juga mencerahkan jiwa juga. Kadang-kadang kalau kita lagi gundah gulana, lagi galau, dengan berbagi, lihat orang lain senyum, lihat orang lain happy, itu menurutku ada obat sendiri buat hati kita. Selain rutin berbagi, Atta pun juga mendirikan foundation yang bergerak di bidang sosial sejak tahun 2016 silam. Kebiasaan berbaginya ini dianggap sebagai bentuk pengajaran, khususnya untuk kedua putri tercinta Amina dan Azura, agar jika dewasa kelak bisa mengikuti jejak kedua orang tuanya. Ya sebenarnya kan kalau anak itu kalau nggak diajarin orang tuanya sama siapa lagi. Jadi kalau orang tua kan nggak bisa ngajarin doang, tapi harus mencontohkan. Jadi dengan anak-anakku aku coba mencontohkan hal-hal baik. Dan aku juga pasti mencontoh lagi kan, selain dari orang tuaku, dari orang-orang soleh. Saya selalu pengen belajar lah intinya. Soalnya ilmu saya kan masih nggak ada apa-apanya, jadi pengen belajar.